Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Abida, NIM 28. Saya mahasiswa dari UNUSA. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan TTV pada anak dan bayi. Pemeriksaan ini meliputi 3 pemeriksaan, yaitu pemeriksaan nadi, pemeriksaan suhu, dan juga pemeriksaan pernafasan. Dalam video kali ini juga ada 4 persiapan, yaitu persiapan alat, persiapan ruangan, persiapan petugas, dan juga persiapan pasien. Persiapan alat ini meliputi alat-alat yang kita gunakan, yaitu ada bengkok, lalu ada jam tangan yang ada jarum detiknya, lalu ada bak instrumen yang berisikan tisu, lalu berisikan termometer air raksa. Setelah itu yang terakhir ada stetoskop. Selanjutnya persiapan ruangan, kita menutup tirai untuk privasi pasien, lalu kita juga nyalakan lampu untuk pencahayaan jika diperlukan. Lalu untuk persiapan petugas, petugas melakukan cuci tangan 6 langkah terlebih dahulu sebelum melakukan prosedur. Untuk persiapan pasien, yang pertama kita menanyakan identitas pasien, lalu selanjutnya kita menjelaskan prosedur, maksud dan tujuan kita. Assalamualaikum Bu Bidan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu, duduk dulu. Nggih. Sebelumnya perkenalkan, saya Bidan Suci. Apa yang bisa saya bantu itu? Ini loh Bu Bidan, anak saya itu badannya kan demam gitu, banyak badan. Oh, nggih. Sebelum itu saya catat datanya dulu ya Bu. Data Ibu, lalu lanjut data adiknya ya. Dengan Ibu siapa kalau boleh tahu? Nama saya Fatma. Oh, Ibu Fatma. Ibu Fatma umurnya berapa? 24. 24. Alamatnya Ibu Fatma di mana? Jalan Raya Lontar nomor 17. Kerjanya di mana Bu Fatma? Kerjanya di pabrik. Oh, di pabrik. Baik, selanjutnya lanjut ke data adiknya ya Bu. Adiknya namanya siapa? Nabila. Adik Nabila. Adik Nabila umurnya berapa? 5. Umur 5 tahun. Baik, selanjutnya lanjut ke ruang pemeriksaan ya Bu ya. Ya, Semoga ya Bu. Tidak apa-apa, Dek. Tidak apa-apa, diperiksa sebentar ya. Baik, selanjutnya yaitu kita langsung ke prosedur pemeriksaan TTV pada anak. Yang pertama kita melakukan pemeriksaan suhu pada anak terlebih dahulu. Kita ambil dulu termometer air raksanya di bak instrumen. Kita keluarkan dari wadahnya. Lalu kita lihat sejajar dengan mata. Jika air raksanya menunjukkan di atas 35, maka kita turunkan terlebih dahulu dengan cara dikibaskan. Kita pegang seperti ini, lalu kita kibas-kibaskan. Jika sudah, kita tinggal memasangkannya ke ketiak anak. Adik permisi ya tangannya. Dibuka dulu ya, Dek. Sebelum kita memasang termometernya, kita bersihkan dulu aksila anak dengan tisu. Kita ambil tisu, kita bersihkan dengan dilap 1 kali. Adek. Setelah itu tisu kita buang ke bengkok. Lalu kita lanjut pasang termometernya. Lalu kita arahkan pasien untuk menjepit termometernya. Ini diginikan ya, Dek. Setelah itu kita tunggu 3-5 menit. Setelah sudah, lalu kita ambil kembali. Dek, sudah, saya ambil dulu ya. Lalu kita lihat sejajar dengan mata. Setelah tahu, kita catat hasilnya. Alhamdulillah, suhunya masih termasuk normal ya Bu, masih 37, tapi itu masih termasuk normal. Setelah itu sebelum kita taruh kembali, kita ambil tisu yang baru, lalu kita bersihkan termometer terlebih dahulu dengan cara di swab 1 kali dari atas ke bawah. Setelah itu tisu kita buang ke bengkok, lalu baru kita taruh ke dalam wadahnya kembali.
Setelah itu pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan nadi. Kita ambil jam tangan yang ada jarum detiknya, lalu kita periksa di nadi radialis. Permisi adik, tangannya ya. Kita periksa di nadi radialis, tempatnya itu yang sejajar dengan ibu jari. Kita periksanya dengan 3 jari, yaitu jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Kita raba. Lalu jika sudah ketemu, kita mulai hitung selama 1 menit penuh. Yang sudah selesai, kita lakukan pendokumentasian. Terima kasih adik. Dan alhamdulillah nadinya juga masih termasuk normal. Selanjutnya kita lanjut ke pemeriksaan pernafasan. Pernafasan ini kita periksa dengan stetoskop. Kita ambil stetoskopnya, lalu kita pasang. Kita periksa pada bagian dada pasien. Setelah itu kita ambil juga jam tangannya untuk melihat waktunya. Permisi adik, dibuka dulu ya. Kita periksa pada bagian dada. Lalu kita hitung selama 1 menit penuh. Terima kasih dek. Setelah selesai, kita lakukan pendokumentasian. Dan alhamdulillah pernafasannya juga masih termasuk normal. Setelah itu kita jelaskan kepada pasien dan ibu pasien data yang sudah kita dapatkan. Ibu, alhamdulillah hasilnya itu semuanya masih dalam batas normal. Suhunya itu masih di 37, pernafasan juga di 25, nadinya juga 85 kali per menit. Untuk suhunya adik Nabila ini kan tadi demam, tapi demam Kemarin itu demam gitu. oh iya demam, tapi saya periksa juga masih dalam batas normal. Jadi mungkin panasnya adik Nabila ini panas dingin gitu ya Bu, turun naik gitu ya. Saran saya kalau panasnya mencapai mungkin tidak dalam batas normal menurut Ibu Fatma bisa melakukan kompres pada adik Nabila saja biar panasnya segera turun gitu ya Bu. Oh iya. Ya. Apa ada apa yang ingin ditanyakan lagi Bu? Oh enggak. Adik Nabila tidak ada pusing lanjutan gitu ya adik, tapi cuman panas saja gitu ya. Oh ya sudah kalau begitu Bu. Ya, terima kasih ya Bu Vita. Iya Ibu. Selanjutnya untuk pemeriksaan TTV pada bayi ini sama dengan pemeriksaan anak dari persiapan dan juga tindakan prosedurnya itu sama. Yang membedakan adalah batas normalnya. Batas normal pada bayi ini batas suhunya itu 36,5 sampai 37,5 derajat. Lalu untuk batas penafasannya itu 40 sampai 60 kali per menit, dan untuk batas nadinya itu 70 sampai 190 kali per menit. Terima kasih yang telah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.